Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari Pagi, ini Pak. materinya sama dengan minggu lalu, sistem pencatatan persediaan. Kalau minggu lalu metode virtual, metode buku, setiap ada mutasi dicatat. Kalau hari ini yang akan kita bahas adalah sistem periodik. Periodik itu dia nggak nyatet tiap hari gitu. Tapi lihat definisinya. Sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Jadi yang minggu lalu saya kasih contoh itu ya, ketika kita mau dihitung, misalnya pada akhir bulan baru dihitung. Misalnya tadinya kita punya 100 box, akhir bulan dihitung sisa 5. Berarti yang laku itulah 95. Yang diminta adalah berapa rupiah yang lakunya gitu. Harga pokok penjualan itu namanya. Nah, untuk lebih mudahnya saya akan coba dengan perhitungan seperti ini. Ini ya, jadi ada satu perusahaan namanya PT Himalaya. Nah, PT Himalaya ini punya stok barang yang siap dijual nilainya 1,2 juta. Ini. Ya, 1,2 juta. PT Himalaya memiliki harga perolehan barang yang tersedia terjual 1,2 juta. Jadi, kalau kita jualan itu awalnya PT Himalaya itu punya aset stok ya, nilainya 1,2 juta dalam rupiah. Dalam dagangan yang siap jual. Nah, 1,2 itu dari mana? Ini kan 1,2 juta itu asalnya yang pertama dari saldo awal. Saldo awal tuh misalnya kita dagang, misal gini, kita dagang malam gitu. Malam ada yang nggak laku. Jadi besok paginya itu namanya saldo awal. Barangnya bisa dijual lagi gitu. Karena barang nggak cukup terus belanja lagi. Nah ini, jadi saldo awalnya 200.000, dia belanja lagi, beli bahan lagi 1 juta. Berarti barang yang siap jual itu 1,2 juta. Jadi komponen barang yang siap dijual itu ada 2. Persediaan awal ditambah dengan pembelian. Jadi 1,2 juta ingat ya. Ya, jadi kita PT Himalaya itu punya stok nilainya 1,2 juta. Nah, dari hasil perhitungan fisik diketahui bahwa persediaannya sisanya 5.000 unit. Jadi dari 1,2 juta nilai uang itu, dia punya barangnya dalam unit tinggal 5.000. Sisanya yang masih ada ya. Nah, kita mau hitung yang lakunya berapa sih? Berapa rupiah gitu yang lakunya dari 1,2 juta ini. Pertanyaannya berapa harga pokok penjualan ini pertanyaannya. Berapa HPP namanya, harga pokok penjualan. Ada bulan tersebut ya, ini pertanyaannya. Berapa harga penjualannya? Nanti kita akan menghitung harga pokok penjualan. Nah, dari 5.000 unit itu diketahui satu unitnya 30 rupiah. Ini saya blok warna biru nih. Sorry, saya blok warna kuning biar kelihatan nyala. Nih. Jadi dari barang yang tadi 55.000 unit saldonya itu sisa 5.000 unit, satu unitnya 30 rupiah satuannya. Nah, untuk menghitung berapa harga pokok penjualan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu persediaan akhirnya ini. Ini langkah pertama nih. Ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama kita harus tahu dulu persediaan akhirnya. Ini kan, tadi kan sudah dijelaskan. Persediaan akhirnya adalah 50 ini ya, 50 unit, 5.000 unit, ini kan 5.000 unit. Ya kan, satu unitnya 30 rupiah. Jadi persediaan akhirnya ada, tinggal dikalikan saja. 5.000 dikali 30 rupiah. Berarti barang yang masih ada nilai apa? Barang yang masih ada nilai 150.000. Paham ya? Jadi dari 1,2 juta itu sisanya nilai uangnya 150.000. Totalnya 5.000 unit, satu unitnya 30 rupiah. Sama kayak Okta tuh jualan teh, ya kan? Misalnya teh itu satu dus isinya 24 misalnya. Kalau ada 10 dus kan 240 botol ya kan. Nah, ternyata pada saat besok paginya dihitung tinggal 1 dus. Berarti yang laku kan 9 dus, 10 diambil satu dus tinggal 24. 24 kalau satunya harganya 2.000, berarti kan
sisanya tinggal 48.000. Nah, hitunglah saldonya itu, berapa yang lakunya ini. Nah, tadi kan contohnya barangnya punya 1,2 juta ini kan. Nah, 1,2 juta ini yang ada sisanya 150.000. Berarti HPP inilah HPP-nya. HPP itu yang laku. Yang laku nilainya 1.050.000. Jadi HPP-nya modalnya. Kalau misalnya kita dapat duitnya 1,4 juta misalnya, dari barang ini kita dapat 1,4 juta, ini HPP kan berarti bukan uang yang masuk ya. Jadi harga modalnya waktu kita beli. Misal kita punya uang yang masuk ya, 1,4 juta misalnya. Ya berarti selisihnya untungnya. Berarti untungnya laba kotornya ini, ya kan? Kita pun dapat duit 1,4 juta, kita belanjanya 150.000. Berarti untungnya 350.000. Ini sederhananya seperti itu. Ya kan? Jadi jawabannya sudah terjawab. Harga pokok penjualannya adalah 150.000. Dari mana? Ya 1,2. Waktu awal dia ada satu barang yang siap dijual 1,2 ini kan. Ya kan? Stoknya yang belum laku 140.000. Ini kan. Persediaan akhir itu berarti persediaan pada saat akhir tutup buku. Tutup bukunya malam ya malam, tutup bukunya tanggal 30 tanggal 30. Berarti pada saat mau bikin laporan keuangan itu masih ada 150.000 ini saldo nih. Bisa barangnya yang masih ada. Ya kan? Ini barang yang masih ada. Berarti yang laku 1.050.000 HPP-nya. Ya kan? Kalau misalnya kita dapat uangnya 1,4 berarti selisihnya adalah untuk keuntungan kita gitu. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas dengan menggunakan metode FIFO sama average sama dengan minggu lalu. Cuma itu metode fisik, metode periodik atau fisik. Ya, jadi saya ulang, ada sebuah PT Himalaya punya barang 1,2 juta, ternyata setelah dihitung barangnya sisa 5.000 unit, satu unitnya Rp30. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga pokok penjualannya? Ini jawabannya. Jawabannya ada dua langkah. Langkah pertama adalah kita hitung dulu persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu 5.000 unit dikali Rp30, berarti 150.000 sisanya. Nah, kita punya barang 1,2 juta, sisanya 150.000. Berarti barang yang laku HPP-nya ini jawabannya nih. Harga penjualannya 1.050.000. Jadi ini adalah jawaban ini ya. Ini kan. Ini jawabannya nih. Tuh. HPP-nya 50.000. Terjawab sudah. Karena 1,2 juta awalnya laku 150.000. Berarti sekitar 50.000. Nah, kita lanjut yang kedua ya. Ini kasusnya beda lagi. Yang akan kita bahas adalah sama menggunakan metode FIFO-LIFO, menggunakan sama dengan minggu lalu, menggunakan metode FIFO-LIFO average, tapi metodenya metode periodik. Ini ya, ini metode periodik. Metode periodik kita harus tahu, ini diketahui soalnya, ini contoh soalnya. Pada tahun 2021, ini kasus PT Himaka nih. Misalnya ya, jadi PT Himaka itu menjual barang dagangan senilai 12.000 ini. Ya kan 12.000 dari mana asalnya? Ini tanggal 1 Januari ini selama setahun transaksinya, persediaan awalnya 100. Ya kan saldo awal tuh berarti saldo yang bulan lalu yang belum laku. Nah, dari 100 unit itu, satu unitnya Rp10. Berarti HPP-nya kita belanja 1.000. Nah, bulan April dia belanja lagi pembelian nih 200 unit, harganya ganti Rp11. Berarti tinggal dikalikan aja 2.200. Tanggal 24 Agustus beli lagi 300 unit, harganya beda lagi, ini tinggal dikali, ya kan? Ini unit dikali dengan harga satuan Rp12. Ya, totalnya 3.600. Nah, tanggal 27 November akhir tahun dia belanja lagi 400 unit, HPP per unitnya naik lagi 13 rupiah, berarti 5.200. Jadi barang yang tersedia untuk dijual itu ada 1.000 unit ini.
Ini ya, perhatian kelihatan ya, 1000 unit. 1000 unit itu dari 100 tambah 200 tambah 300 tambah 400. Saldo awal 100 ditambah pembelian 900, misalnya 1000 unit. Nah, dari 1000 unit itu total HPP-nya, harga pokok penjualannya adalah 12.000. 12.000 dari mana? Tinggal dihitung aja dari atas yang bawah. Ya, jadi udah ada kesimpulannya. PT Himaka ini tahun 2001 punya barang yang siap untuk dijual, nilainya unitnya 1000, totalnya 12.000. Nah, terus diketahui ya kan, selama tahun ini dijual 550 unit. Dijual 550. Ini ya, dijual 550. Jadi barang yang laku terjual dari 1000 unit ini 550 unit. Nah, berarti kalau 550, berarti barang yang masih ada ini kan 450 kan? 1000 dikurangi 550. Tinggal dikurangi aja, berarti ini kan sama dengan 1000 dikurangi 550. Jadi kalau kita punya barang 1000, ternyata pas akhir bulan dihitung ini kan, dihitung sisa 450, berarti yang lakunya ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah, ini tanya sama kayak tadi, berapakah HPP ya, harga pokok penjualan barang tersebut. Nanti berapa HPP-nya? Yang laku itu berapa nilainya? Ini kan kita cuma tahu 50 unit, 50 unit aja. Kita akan hitung berapa nilainya. Menggunakan metode FIFO. Ini kan FIFO nih ya. Yang pertama menggunakan FIFO. FIFO itu first in, first out. Jadi barang yang masuk duluan, HPP-nya kita ambil duluan. Bukan fisiknya, tapi HPP-nya, harga belinya. Coba lihat menggunakan metode FIFO. Ini jawabannya. Ini ya. Nah, langkah pertama, ini kan, menggunakan metode FIFO. Nah, langkah ini ya yang kita bahas ini, metode FIFO, kita hitung dulu persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhirnya kan ada 450 ya, tadi ini kan, ini ya. Pas dihitung, masih ada 450 unit. Nah, dihitung dulu, kita pengen tahu, 450 itu berapa harganya, berapa nilainya. Ini ya, berapa nilainya. Tuh. Nah, nilainya adalah, karena ini menggunakan metode FIFO, berarti kalau FIFO itu kan yang di atas laku duluan tuh. Berarti yang masih ada di bawah. Gitu kan? Kalau ini misalnya gini ya. Ini. Kalau FIFO berarti kan ini yang atas nih. 1, 2, 3. Nah, berarti KPP yang masih ada tuh yang di bawah nih, yang belum laku. Yang di atas sudah habis. Nah, yang 450 itu coba kita lihat, ini soalnya sama kayak tadi nih. Ini soalnya yang di samping kanan nih. Nah, ini kan soalnya tadi nih. Yang sama kayak tadi di sini ya. Ini soalnya sama. Nah, jadi karena menggunakan metode FIFO, jadi barang yang masih ada itu HPP-nya dari bawah 450 itu. Ini yang paling bawah dulu kita, karena yang di atas sudah laku kan. Jadi ini udah laku nih yang FIFO nih. Kan FIFO yang masuk duluan kita keluarin. Berarti ini udah keluar nih. Saya blok aja ya biar gak bingung ya. Ini udah keluar nih. Saya tandain aja, ini udah keluar nih, udah keluar. Nah, yang masih ada 450, berarti 450 itu 400 yang ambil dari sini. Ya kan? Dari bawah. Ini kan tanggal 27, 400 berapa HPP-nya? HPP ngambilnya dari sini. HPP-nya ada 13. Ini ya, harga 13 kan? Tuh, tinggal dikalikan aja total HPP-nya. 400 dikali 13, jadi 5.200. Ya, karena FIFO, jadi dia yang HPP-nya itu yang ini udah habis dipakai yang di atas nih. FIFO kan, perskin yang masuk duluan. Berarti yang masih ada yang di bawah. Nah, terus karena 400 yang ambil dari paling bawah, kan sisa 450 ini kan. 450 kan, berarti 50-nya ngambil dari atasnya, dari warna hijau nih. Jadi yang 400 dari warna pink, yang hijaunya yang 50 warna hijau, 50 dari sini ngambil. Ya kan? Nah, ini berarti dari 300 kita ambil 50. Gitu. Jadi barang yang masih ada 450 itu ini. Yang 400 harga 13, yang 50 harga 12. Jadi totalnya ini 5.800. Ini. Jadi langkah pertama adalah menentukan persediaan akhir. Karena persediaan akhir sisa 450, jadi 400-nya itu yang paling bawah. Karena FIFO kan, yang paling bawah dulu yang masih ada nih. Karena ini udah laku yang paling atas. Kalau FIFO kan ambil dari atas. Ini udah laku terjual nih HPP-nya. Yang masih ada berarti ini 400-nya ini 50 dari atas, jadi 450. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua kita pengen hitung berapa harga pokok penjualannya.
Tinggal dihitung aja angka kedua, lihat. Ini angka kedua nih. Harga pokok penjualannya adalah yang pertama, barangnya kan ada 12.000 kan? Dari tadi lihat, coba kita lihat. Ini kan 12.000 ini kan? Nih. Ini kan 12.000 nih ya. Dari 12.000 ini yang masih ada 450 unit. Ini kan yang masih ada 5.800 ini. Tuh. Jadi ini 12.000. Ini ya. Ini kan, nah ini 12.000. Kita punya stok 12.000. Yang masih ada persediaan akhir ini 5.800 dari sini angkanya. Ini ngambil dari sini. Tuh. Berarti yang laku, pertanyaannya adalah HPP-nya, harga pokok penjualan. Berarti harga pokok penjualan barang itu adalah 6.200 selisihnya. 12.000 dikurangi 5.800. Jadi 6.200. Ya kan? Nah, dari 6.200 ini kita pengen tahu yang kejual yang mana aja. 6.200 itu, nilai 6.200 itu yang mana aja yang kejual. Kan FIFO, berarti yang kejual yang paling atas, coba lihat. 6.200 ini nih. Nah, ini kan yang paling atas dulu kan, coba lihat. Kita lihat ini ya. Kita lihat barangnya nih. Yang tadi ya kita copy aja nih. Ini kan barang awal ini nih, kita copy ya. Kita copy ke bawah biar nggak bingung, biar nggak bolak-balik. Nih. Ya, ini kan. Jadi barang yang laku itu, nah ini, ya kan? Yang pertama yang 100 dulu kan, FIFO kan, ini kan? Ini 100 nih. HPP 10 sama kan, pindahin ke sini. Yang kedua 200, ini kan? Tuh, ini 200 nih. HPP 11. Yang ketiga 250 selisihnya. Karena kan supaya pas 5,5. Ini 300, di sini 2,5-nya ambil dari 2,5 ambil dari yang sini. Kebetulan ada 300, berarti laku 2,5 tuh. Ya kan? Berarti barang yang laku itu 550 itu ini. Yang dari sini 100, dari sini 200, ini 2,5, total 550. Ini tinggal dimasukin aja. Tinggal dikalikan sama ketemu dari 6.200. Jadi 6.200 barang yang laku itu ini. HPP ini. HPP yang keluar itu. Yang 10, yang 11, yang 12, yang FIFO. Kalau FIFO berarti yang atas dulu nih. Ini kan, nah, yang atas dulu nih, 10, 11, 12. Yang 12 ini kan masih ada 50 unit yang tadi nggak laku. Larinya ke bawah sini. Nah ini, jadi ini jawabannya. Jadi HPP-nya itu, apa, pertanyaannya kan berapa HPP barang tersebut. Jadi karena saldonya 1.000, terjual 45.550, berarti yang masih ada 4,5 yang belum laku. Menggunakan metode FIFO, berarti langkah pertama adalah kita tentukan dulu persediaannya, nilai persediaannya. Nilai persediaannya kan 450. 450 itu 400-nya yang pembelian tanggal 27 ini kan, tanggal 27. Karena FIFO, berarti yang bawah yang masih ada. Yang 50-nya dari atasnya ini. Kita ngambil dari bawah ya. Dari bawah. Dari sini kan. Dari 1.000 ini kan sisa 450. Berarti 400-nya ini, 50 ini. Tinggal dikalikan aja. Berarti persediaan akhirnya itu nilainya 5.800. Logikanya, kamu punya stok 12.000, yang masih ada 5.800. Berarti yang laku berapa? Nah ini yang laku. Yang laku adalah 6.200. 12.000 dikurangi 5.800. Jadi 6.200. Oke, metode FIFO ini ada yang mau ditanya, silakan ke metode FIFO. Ya, halo? Cukup paham, Pak. Yang lain? Kalau cukup paham, Pak, alhamdulillah. Bingung ya? Dikit, Pak, sedikit bingung, tapi nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi intinya gini, logikanya aja ya. Ini barang-barang kita nih. Ya. Anggap Okta jualan teh ya. Teh ini kardus yang paling atas, yang pertama kali beli ya. Kardusnya warna kuning. Tapi isinya sama gitu, isinya sama teh. Yang kedua kardusnya warna biru misalnya. Ini. Yang ketiga ini kardusnya warna hijau. Sama-sama teh. Yang keempat kardusnya warna pink ya. Nah, Ya, Pak. selama 1 tahun itu Okta punya stok 1.000 karung, 1.000 dus. Total ini kan. Nah, ini harga belinya 12.000. Macam-macam nih. Yang pertama, kardus pertama belinya Rp10 satu dus. Yang kedua Rp11, 12, 13. Jadi punya stok 1.000. Nah, setelah pada akhir tahun mau tutup buku, dihitunglah sisa
sisa teh botolnya dari 1000 itu sisa berapa. Ternyata setelah dihitung sisanya 450 dus 50 unit. Ini sisanya nih, sisanya 450. Berarti kan yang lakunya berapa? Ya 1000 dikurangi 550 kan? 450. Iya, Pak. 550. Nah, dari 450 itu kita pengen tahu berapa HPP-nya menggunakan metode FIFO. FIFO itu berarti first in first out. Barang yang masuk duluan, HPP-nya keluar duluan, berarti yang paling atas nih. Dus yang paling atas dulu. Berarti logikanya tuh Okta ketika jualan yang dihabiskan yang ini dulu nih kita menggunakan FIFO. Iya kan, dus kuning dulu ketika laku, Iya, Pak. bikin laporan dus kuning dulu, terus yang keduanya yang bawahnya. Nah, terus langkah pertama adalah menentukan berapa nilai barang yang laku terjual. Yang masih ada nih, ini kan, yang masih ada kan 4,5 tadi gini kan. Nah 4,5 itu HPP-nya berapa? Ini, karena tadi yang atas sudah laku, ini kan udah laku juga, ini udah laku nih. Saya kasih centang ya, ini laku. Saya kasih checklist ini laku kan? Karena duluan kan, ini udah laku. Tuh, ini udah laku misalnya. Yang masih ada berarti yang bawah nih. Yang bawah kan karena saldonya kan yang belum laku 450, berarti 400 itu ngambil dari sini. Ini kan 400 itu kita dari sini tuh. Langkah pertama tadi kan menentukan persediaan akhir. Jadi persediaan akhirnya yang 400 itu nilainya ini. Berapa harganya? 13 dari sini kan ada waktu pembelian. 400 ya, dari 13. Nah, terus 50-nya dari atas ngambilnya. Ini 50 dari atas. 50-nya. Dari sini. Dari yang 300 ya. Pak. Jadi barang dagangan Okta itu teh botolnya masih 450. Sisanya ya 450 itu berapa sih waktu belanjanya gitu? Itu pertanyaannya. Jadi yang 400 harga beli 13, ini kan? Ini kan harga beli nih. Ya kan yang 50 harga beli 12. Jadi barang dagangan Okta teh botol itu, ya kan teh itu ya, sisanya 450. Harganya berapa waktu beli? 5.800 modalnya. Karena menggunakan FIFO. Yang atas sudah laku duluan. Ya kan? Nah, terus langkah kedua, kita pengen hitung berapa harga yang lakunya. Ya gampang. Awalnya kan 12.000 kita punya omset, punya aset kan, 12.000. Jadi Okta punya modal 12.000 tuh belanja. Ternyata yang masih ada ini 5.800. Berarti yang ini yang laku. Yang laku harga pokok penjualannya 6.200. Ini 6.200. Nah, 6.200 itu barangnya mana aja yang laku? Ya ini HPP-nya. 6.200 itu. Berarti yang laku yang paling atas ini dong. Ini kan, yang ini ya berarti ya. Kita aja lihat ya. Ini kan yang belanja duluan kan, karena FIFO kan, berarti yang belanja duluan ini ya. Ini ya. Nih. Tuh. Ya kan? Kan yang laku 550 ya, yang terjual nih 550. Jadi 550 itu yang paling atas dulu yang kita ambil. Yang belanja pertama dulu, yang belanja pertama 100, ya kan? Yang kedua 200, berarti kan 300 kan? Ya kan? 300 ditambah kalau semua kan nggak mungkin 600. Sementara kan 5,5, berarti 300 dari 1 nomor 2 ini sama ini, sisanya 2,5. Berarti ini kan ini. Yang pertama dari sini 100 kan? Oh. Yang kedua dari sini 200. Nah, yang ketiganya berapa supaya 5,5? Berarti 5,5 ini kan 550 dikurangi 300 kan ini kan. Tuh, berarti 550 dikurangi 300. Tuh, berarti 2,5-nya ambil dari yang hijau nih, dari pembelian 24. Jadi kesimpulannya barang yang aku terjual itu yang pertama yang pembelian yang 1 awal tanggal 1. Ini kan nilainya 10. Yang kedua 200 ini, yang ketiga 2,5-nya kekurangannya berarti 550. Jadi kesimpulannya terjawab. Barang yang terjual itu 6.200 itu ini rinciannya. Stok yang tanggal 1 laku 100, yang beli tanggal 15 April ini 200, yang tanggal 24 Agustus 250. Jadi pas 6.200. Jadi jawabannya, pertanyaannya kan berapa HPP barang tersebut? Berarti HPP-nya adalah HPP itu berarti kan barang yang terjualnya ya, yang terjualnya 6.200 harga pokok pembeliannya. Yang masih ada selisihnya 5.800.
Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Halo? Cukup, Pak. Alhamdulillah ngerti, Pak. Yang lain ada pertanyaan nggak? Itu menggunakan metode FIFO. Lanjut ya, karena nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke metode selanjutnya. Lanjut, Pak. Ya, tadi kan menggunakan metode FIFO. Nah, sekarang kan lanjut. Dengan kasus yang sama, dengan soal yang sama, bagaimana menggunakan metode FIFO? Lawannya FIFO. Ini kan, soalnya sama. Jadi dari 12.000 itu Okta jualan punya teh botol ya, teh minuman, nilainya 12.000, belanjanya 12.000 nih, modal awal 12.000 tuh, belum dijual. Kita nggak bicara tentang berapa yang dijual, tapi berapa HPP-nya waktu beli modalnya. Kita bahas kali ini HPP nih. HPP itu harga pokok per unit waktu beli itu. Jadi kita Okta punya barang nilai 12.000, ternyata pas akhir tahun dihitung barangnya sisa 450, berarti yang laku 550 ya dari 1.000 unit ini. Jadi 12.000 itu ada 1.000 unit, yang laku 550, yang sisa 450. Jadi yang sama pertanyaannya. Pertanyaannya ini sama. Ini pertanyaannya ya. Sama ini ya. Ini pertanyaannya sama. Berapa HPP-nya? Yang pertama ini kan. Ini sama. Berapa HPP dalam tersebut? Yang kedua juga pertanyaannya sama. Berapa nilainya nih? HPP sama. Yang laku berapa? Yang masih ada berapa? Langkah pertama sama. Menggunakan metode LIFO nih, LIFO langsung push out. Nah, yang masih ada kan 450 ini kan. Nah, dari 450 itu langkah pertama itu kita tentukan persediaan yang masih ada tuh barangnya yang mana aja, HPP yang mana aja. Karena LIFO kan berarti kan last in first out ya. Berarti yang bawah ini yang udah laku. Berarti yang paling bawah udah laku duluan LIFO. Kan LIFO kalau FIFO kan dari atas yang diambil ini. Karena LIFO berarti yang bawah udah habis yang bawah nih. Berarti yang masih ada yang atas. Coba lihat, perhatikan lihat. Ini ya. Nih. Ini. Jadi yang 450 itu ini. Langkah pertama ini kan. Ya kan 450 ini kan. Jadi 100-nya ngambil dari tanggal ini. Sampai tanggal 1. Kan LIFO. Berarti yang ini udah laku nih yang di bawah-bawah ini. Ini yang masih ada. Jadi yang masih ada 450 itu ini. Ini yang 100, ini 200, ini 150 ini nih. 100-nya dari sini ini kan. Ya kan? Karena LIFO. Kebalikan. Kalau tadi kan dari bawah, ini dari atas. 200-nya dari sini, sisanya supaya beda 4,5 berarti 150. 150 dari sini. Nah, berarti 450 itu ini nilainya. Jadi, barang dagangan Okta menggunakan metode LIFO yang masih ada 450, nilainya 5.000. Kalau tadi menggunakan FIFO, 450, nilainya 5.800. Karena beda metode, beda harganya ya kan. Kalau yang tadi FIFO 450 5.800, kalau LIFO sama-sama 450 tapi nilai beda 5.000. Kenapa beda? Karena harga belinya beda. 10, 11, 12. Kalau tadi kan harga belinya dari bawah ini 13 sama 12. Jadi ini langkah pertama terakhir. Jadi barang yang masih ada itu nilai 450 unit botol ya, nilainya 5.000. Nah, langkah kedua, setelah kita tahu barang yang masih ada 5.000, ini kan, berarti yang kedua kita hitung HPP-nya. Ini pertanyaan pertama jawab nih. Okta punya barang 12.000 ini kan, ya nggak? Yang masih Iya, ada Pak. yang masih ada 5.000. Berarti yang laku berapa? Iya. Inilah yang laku. Yang laku harga penjualannya adalah 7.000. Dikurangi ya, Pak ya? Ya, dikurangi 12.000 dikurangi 5.000 jadi 7.000. Jadi teh yang masih ada nilai 7.000. Nah, kita pengen tahu 7.000 itu barangnya yang mana aja HPP-nya. Ini rinciannya. 7.000 itu kan 550 unit ini. 550 unit kan. Tuh. Ya kan? Ini kan 450 unit. Unit. Tuh. Nah, ini 450. Ya kan? 450 unit. Ini 550 unit. Nah, dari 550 ini, mana-mana aja rinciannya, dirinci lagi nih. Tuh. Ini adalah barang yang laku. Karena menggunakan LIFO, berarti yang laku itu yang paling bawah.
Iya kan? Coba lihat LIFO ya. Ini nih lihat. Kan menggunakan LIFO. Kita copy dia. Ini kita copy soalnya ini ya. Ini kan? Ini ya. Saya copy dulu biar mudah. Berarti yang mana yang laku yang mana? Ini. Nih. Tuh. Ini kan? Kan yang masih ada 550. Yang laku 550 kan? Jadi 550 itu yang laku yang mana? Karena menggunakan LIFO berarti yang laku yang paling bawah. Ini kan 550 ini Yang paling 400, bawah, Pak. ya 400 yang warna pink ini saya tandain. Ya kan 400 yang warna pink ini. Ini yang 150 yang warna hijau ngambil dari sini. Ini kan 300. Ternyata 150 udah terjual HPP-nya. Ini warna hijau berarti itu. Tuh. Ya kan? Seperti itu. Berarti yang harga pokoknya udah terjawab 7.000 unit nilainya dari 7.000 rupiah nilainya 550 ya ini 550 unit nilainya 7.000. Sesuai pertanyaan tadi kan pertanyaannya gitu kan pertanyaannya yang terjual itu 550 berapa HPP-nya HPP yang terjual jadi yang terjual itu dari 12.000 ini kan masih ada 5.000 berarti yang terjual 7.000 yang laku. Mana aja unit-unitnya ini unitnya rinciannya. Ya kan karena LIFO berarti yang laku yang paling atas. Ini yang terjual nih. Yang tanggal 27 ini 400 unit, sisanya 150. Dari yang kayak tadi warna hijau. HPP-nya 12. Jadi tinggal dikaliin aja 400 kali 13 5.200 150 kali 12 1.800 kali 7.000 ini tambahin. Ini tambahin bukan kurang ya. Karena yang terjual. Jadi kesimpulannya kan punya barang 1.000 unit kan 1.000 unit ini kan 1.000 unit ya kan yang laku terjual berapa tadi ini ya 550 unit ya yang masih ada berarti hitung aja ini masih ada yang masih ada 450 sama kayak tadi soal tadi tuh kali 50 unit. Yang masih yang laku terjual ini barangnya nih HPP-nya yang dihitung ini dulu sama ini. Jadi sederhana gini, kita punya barang 1.000 ya ini kan. Kalau menggunakan metode LIFO, berarti yang dijual tuh ini dulu nih. Saya kasih nomor nih, 1, 2, 3, 4 dari bawah kalau metode LIFO, ya kan? Nah, yang laku berapa? 550 kan? Berarti 550 yang pertama laku ini kan 400. Tuh. Yang kedua gimana caranya supaya ini 550? Berarti tinggal dikurang aja ini 550 diambil 400. Berarti 150. Tuh, berarti ini yang warna hijau, ya kan? Karena kan seperti itu ini warna hijau. Nih, ini warna hijau. Oh, sorry. Ini yang warna pink. Kebalik ya. Ini yang warna pink. Ini warna hijau. Itu logikanya seperti itu, mudah gitu ya kan. Jadi kita punya barang 1.000 unit ketika menggunakan metode LIFO berarti yang laku dulu yang paling bawah ini kan saya nomor itu 23 berarti yang satu dulu nih yang paling awal LIFO dulu yang masuk belakangan ini kan masuk belakangan dijual duluan ini berarti 400 150 dari sini jadi 550 berarti yang lakunya berapa yang lakunya adalah ini kan yang masih ini yang laku yang gak lakunya 4,5. Pas setengah dari mana? Berarti dari atas. Ini kan pertama 100 nih. Ini ya 100. Ya kan? Terus yang keduanya 200. Yang lakunya kan berapa? 45. Yang sisanya kan 450 kan? Di sini kan 450 nih. 450. Nah, berarti tinggal dikurangi aja. 450 dikurangi 300 ini kan 450. Dikurangi atasnya 300. Tuh, berarti sorry. 450 kurang 300. Tuh, 50 ini. Jadi ini yang barang yang masih ada. Coba lihat 100, 250 sama nih yang masih ada nih. Ini kan 100, 200, 150 sama kayak tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk metode LIFO. Yang pertama tadi LIFO, yang kedua LIFO. Tanya silakan. Halo? Ada pertanyaan?
Silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan nggak ya? Silakan. Jelas Pak. Ya, jelas ya. Saya selanjutnya metode yang tadi adalah metode average atau rata-rata. Nah, ini. Metode average ini atau rata-rata sama soalnya. Jadi kasusnya sama. Nah, ini kan, jadi kasusnya adalah PT Octavia punya barang dagangan 1000 unit, ya kan, nilainya 12.000. Jadi total HPP-nya tuh waktu belanja 12.000, dapatnya 1000 unit. Oke. Nah, terus bagaimana? Nah, terus setelah akhir tahun dihitung barangnya masih 450 unit. Ya kan, berarti kan yang terjual selisihnya kan, barangnya ada 1000, ini kan masih ada 450, berarti 1000 kurang 450, berarti sisanya 550. Nah, pertanyaannya sama kayak tadi, sama kayak metode tadi. Ini ya, berapa HPP-nya, harga pokok penjualannya ini, menggunakan metode average, sama kan ini. Yang kedua, sama juga dengan metode tadi. Berapa nilainya barang yang masih ada itu. Ini, menggunakan metode average. Metode average itu lebih mudah dibanding dengan metode Spoliko. Jadi rumusnya ada yang pertama nih. Rumus dan perhitungan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu totalnya kan 12.000 nih. Ya kan, total barang dagangan Okta 12.000. Ya kan? Satu unitnya 1.000. Berarti rata-ratanya 12.000 dibagi 1.000, 12. Oh, dibagi apa ya kalau average? Ya, jadi gini. Kita punya barang dagangan 12.000, ya kan? Kita punya 1.000 unit, tinggal dibagi aja. Jadi satu unitnya adalah 12 rupiah. 12 rupiah ya. Itu, ini. Nih, tapi 12 rupiah. Tuh, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita tentukan persediaan akhirnya. Tadi kan persediaannya masih berapa nih? Ini kan masih 450 kan yang belum laku nih ya. Persediaan akhir itu berarti barang dagangan yang belum laku. Nah, barang dagangannya ada 450 berarti. Jadi tinggal dikalikan aja. Yang masih ada 450 kali 12. 12 dari mana tadi? Dari sini perkalian tadi. Ya kan 450 masih ada. Saya harganya 12 berarti tinggal kalian aja. Berarti barang yang masih ada 450 kali 12 5.400. Langkah kedua, kita hitung HPP-nya. HPP kan rumusnya sama. Barangnya berapa, ya kan, yang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Ya tinggal ini aja, 12.000, tadi kan 12.000 kita punya stok ini kan, ini kan 12.000 nih yang tadi ini. Nah, 12.000 barang dagangan yang ada, yang masih ada 5.400, berarti yang kejualnya 6.600. Nah, kalau HPP rata-rata average nggak ada rinciannya, karena harganya sama kan 12.000. Berarti ini sama. Yang lakunya berarti kan sama dengan 550 dikali 12. Sama kan 6.600 sama aja. Sama. Nah, kalau menggunakan apa lebih mudah. Jadi langkah pertama saya ulang ya. Jadi langkah pertama itu kita harus tahu dulu ada pelebaran semuanya. Ada pelayan barang yang kecil kedua. Jadi barang yang ada semuanya dihitung 12.000 kan. Terus satu unitnya berapa? Jumlahnya berapa unit? 1.000 unit. Nah, berarti rata-rata tertimbangnya satu unitnya adalah 12 rupiah. Karena barang yang masih ada yang 450 berarti kita tinggal dikalikan aja. Langkah pertama ini 450 kali 12, ya kan? Yang masih yang laku juga sama. 5 apa ini? Ini kan 450 kali 12 ini 5.400, berarti barang berapa sih HPP-nya? HPP yang laku. Okta punya stok 12.000, masih ada 5.400, berarti ini yang laku selisihnya. Ini yang masih ada nih, ini yang belum laku. Ini belum terjual HPP-nya. Jadi kalau misal ini nanti akan menjadi saldo awal, persediaan akhirnya akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya atau tahun berikutnya ketika kita jualan lagi, ketika kita mulai awal lagi gitu. Ya, demikian menggunakan metode average, FIFO dan LIFO. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Alhamdulillah Pak, paham. Cukup jelas Pak, cukup jelas. Cukup jelas ya? Iya Pak, cukup jelas.
Oke ya, kalau cukup jelas, nanti kalau tugas ditulis di buku. Perhatian aja. Kayak Cukup jelas, kemarin kan? tak Pak? Kenapa? Kayak tugas kemarin tak Pak? Ditulis di debur. Ya, jadi untuk hari ini materi cukup.